Shalom saudara. Shalom Victorious people. Puji nama Tuhan, saudara boleh kasih salam ke kiri kanannya, katakan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya persilakan untuk hambanya yang akan memimpin kita dalam berdoa. Puji Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar pagi ini saudara? Ya, Tuhan Yesus baik, amin. Kita akan buka ibadah kita pagi ini. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang setia, yang selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau masih berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu baru setiap pagi, besar setiamu dalam kehidupan kami. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan adalah jawaban pertolongan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan, biar lewat pujian penyembahan kami, bisa menyenangkan hati-Mu sebagai rasa syukur kami. Engkau terlalu baik, sungguh baik, amat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau urapi ibadah kami Tuhan. Biar kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang membawa sukacita sorgawi dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang sebentar akan membawakan kabar baik. Urapi dengan urapan yang baru. Biar firman disampaikan kami diubahkan, dikuatkan, diberkati. Firman-Mu menjadi rem dalam kehidupan kami. Jangan jadi kami pendengar-pendengar saja. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biar apapun dalam pergumulan hidup mereka, Engkaulah Tuhan jawaban dalam kehidupan mereka. Biar Kau angkat mereka jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Apapun yang kerjakan anak-Mu Kau buat berhasil Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, terikat Kau lepaskan, yang berdosa Kau ampuni, yang beban berat, Engkaulah Tuhan pertolongan dalam kehidupan kami. Teman-teman yang ambil dalam mesbah-Mu pagi ini Tuhan, urapi dengan urapan yang baru. Biar Tuhan kami semua menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami buka, kami tabiskan atas nama Bapa, Putra dan Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, yang siap diberkati, sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau baik Tuhan. Selamat pagi Bapa yang baik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami membawa ucapan syukur kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan, semuanya panggil namanya Yesus. Kau sungguh baik. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan, semuanya ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kau yang layak banyak bagi Tuhan. Yesus nama
layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari saudara saja katakan dengan segenap hati, ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu. Yes Lord, kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kemuliaan bagimu Tuhan, hanya nama-Mu yang layak untuk kami tinggal, untuk kami sembah. Oh Yesus, kami Engkau Raja kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku mau menyembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sama-sama katakan dengan hatimu, kami memuji-Mu Tuhan. mau memuji-Mu, Oh ya Yesus Tuhan, ku selalu puji-Mu. kami menyembah Engkau Tuhan Mau Yesus, menyembah-Mu, ku sebab selalu hanya Engkau yang layak Tuhan. sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
bagi Tuhan kita. Siapa yang percaya kalau kita punya Tuhan yang besar, amin. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang baik. Karena bersama Tuhan hidup kita tak akan sama. Sekali lagi berikan salam kanan kiri depan belakang. Katakan mari memuji Tuhan bersama-sama. Sama-sama katakan Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Sumber dari kebenaran yang selalu benar. Kau hendak diriku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi katakan, Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Sumber dari segala. Kebenaran yang selalu benar. Keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Mari angkat tangan kita dan katakan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Masih kuat memuji nama Tuhan, saudara. Amin.
Amin. Kita mau sama-sama katakan Great is our God. Sama-sama kita katakan Great is our God. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita tinggikan namanya. Haleluya. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa lawatan-Mu, keinginan hati terjadi. Datang berkata, kuatlah berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Sama-sama saudara yang katakan. Yang sanggup mengamalkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Kebangkitan pasti terjadi. Datang berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Musik memuji nama Tuhan. selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan mendengarkan video dari Pastor Message. Silakan multimedia.
Puji Tuhan, Victory People, saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini berbicara meneladani keteguhan Kristus. Filipi 1 ayat 27 dengan tegas berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Teguh berdiri dalam roh dan hati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Oleh karena itu, tidak ada pilihan yang lain. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, pegang firman Tuhan dengan teguh. Jadikan firman Tuhan jadi tolak ukur. Dan Yesus telah memberikan teladan dalam Matius 4 ayat 1-11. Buat Yesus bawa padang gurun untuk dicobai. Dia berpuasa 40 hari. Iblis datang. Selesai berpuasa dia tahu. Yang dibutuhkan terutama apa? Roti. Jadikan batu ini roti. Yesus berkata, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis terus berupaya berusaha. Bawa kebunan bait Allah. Dan jatuhkan tubuhmu. Maka malaikat Allah akan menantang engkau supaya engkau tidak terlantuk kepada batu. Tapi Yesus berkata, janganlah kita cobai Allah seorang lain. Iblis tetap berupaya berusaha. Dibawa ke gunung yang tinggi dan pandanglah sepanjang engkau memandang. Apapun yang ada di dunia ini, asal engkau datang mau menyembah padaku, maka aku akan berikan. Yesus katakan, hanya pada Allah engkau menyembah. Oleh karena itu, berpegang teguh pada firman Tuhan, jadikan firman Tuhan jadi tolak ukur dan jadi senjata utama serta menangkalkan segala trik dari si jahat itu si iblis. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang padamu Tuhan, membawa hati kami, membawa sembah kami Tuhan. Kami mau datang lebih dalam lagi Tuhan, sebab kami percaya hanya namamu Yesus yang layak ditinggikan dan layak dimuliakan. And I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction start to breathe. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine to the shadow, burn like a fire. Sing your name.
Jesus in the stream, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Saya undang mari kita semua bangkit berdiri, kita katakan so Jesus. So Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, Jesus for my family. Speak the holy name, speak the holy name. Sing Jesus, Jesus. Some Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, speak your holy name. Sing Jesus, sing your name. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Sing your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Terima kasih Tuhan, kami tahu dalam nama Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Yesus ada pengharapan. Dalam nama Yesus ada keteguhan yang baru. Karena itu hari ini kami mau belajar dari Engkau Tuhan, yang terus memberi kami teladan untuk tetap teguh di dalam Injil, di dalam kebenaran, di dalam nama Yesus yang berkuasa. Apapun masalah, pencobaan, penderitaan kami, biar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan ya, hari ini kita mau belajar tentang meneladani keteguhan Kristus Bapak Ibu. Saya percaya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, tentu yang harus kita teladani adalah Tuhan Yesus. Bukan pendeta, bukan ya siapapun, tapi yang harus kita teladani adalah Tuhan Yesus. Karena kalau kita melihat manusia maka kita pasti kecewa. Tapi kalau kita melihat Tuhan kita tidak bakal kecewa. Nah hari ini kita belajar dari Filipi pasal yang pertama. Kita buka ayat 27 dan 30. Tadi yang disampaikan Bapak Gembala. Filipi 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus buat jemaat yang ada di Filipi dan tentunya buat setiap kita hari ini. Ya, Rasul Paulus membangun sebuah jemaat saudara di Filipi dan dia berpesan kepada mereka saudara, karena kita tahu Rasul Paulus dalam pelayanannya beberapa kali dia dipenjara dan dia harus meninggalkan jemaat. Tapi pesannya dia berkata begini, baca bersama, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil.
Ayat yang berikutnya, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Yang berikutnya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Kita tahu saudara, ketika Yesus mati lalu murid-murid itu diurapi untuk memberitakan Injil. Dari situ Injil mulai tersebar, termasuk Rasul Paulus dipilih menjadi pemberita Injil. Ya, dan tidak mudah memang, zaman-zaman awal kekristenan begitu dihambat, begitu dapat tantangan yang berat. Ya, sekarang ini kita enak saudara ya. Tidak terlalu banyak lah tantangannya ya. Tidak ada yang mau dibunuh karena ke gereja. Nggak ada yang mau dianiaya karena Injil. Ya, kalau dengar kita nyanyi, wah kita dikejar-kejar. Enggak kan? Terlalu enak kan kita ini, amin apa amin? Masalahnya cuma apa? Tantangannya cuma apa? Jatuh tempo, ya enggak? Ya. Tantangannya cuma apa? Difitnah. Tantangannya cuma apa? Ya saya direndahkan. Tantangannya cuma apa? Ya kita hanya berhubungan dengan masalah-masalah yang timbul dari diri hari ini. Tapi pada zaman itu, ya mereka dikejar, mereka dianiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu juga yang menjadi penyebabnya Tuhan Yesus itu dibunuh karena dia dianggap menghujat Allah, saudara. Nah, pada waktu itu Rasul Paulus memberikan sebuah teladan kepada jemaat di Filipi, ya dia dipenjara saudara. Dan dia juga harus keliling ke beberapa daerah untuk membuka jemaat dan merintis pelayanan yang baru. Dia berpesan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat. Dan apabila aku tidak datang aku mendengar tentang imanmu yang begitu luar biasa. Tentunya satu hal yang dirindukan oleh seorang penginjil adalah ketika jemaatnya itu bertumbuh di dalam iman. Amin. Ya. Saya tuh senang kalau dapat kesaksian, Bu. Ya, kemarin ulang tahun Nesba Doa yang ke-5 saudara. Puji Tuhan udah 5 tahun ternyata ya. Sejak pandemi. Ada yang maju kesaksian, saya bersyukur Bu. Saya dulu meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, saya pindah ke agama yang lain. Jadi namanya diganti Iskariot. Sekarang banyak Iskariot karena jodoh, ya artis-artis tuh karena mau nikah lagi, akhirnya tinggalkan Tuhan Yesus, ya. Jadi namanya jadi Yudas Iskariot, menjual Tuhan. Ya, bukan karena tantangan, tapi karena keinginan daging, ya. Hanya karena nafsu, pengen kawin lagi, belum tentu lagi nggak cerai lagi tuh. Ya, nanti tidak lama cerai lagi, masuk lagi Kristen, ya, terima Yesus lagi. Lalu saya kalau ditanya orang, Bu, menurut Ibu tuh gimana? Itu orang-orang yang belum ketemu Tuhan Yesus. Walaupun agamanya Kristen, tapi belum ketemu Tuhan. Ya, orang kalau belum ketemu Tuhan gampang tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, bukan ujian tantangan loh itu, bukan mau dibunuh loh. Cuma karena daging, ya pengen kawin lagi, syaratnya harus tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, dan akhirnya tinggalkan. Itu berarti enggak usah heran orang-orang begitu. Lah itu gimana Bu? Kita doakan, enggak usah didoakan juga. Orang namanya belum tercatat juga di buku kehidupan memang. Ya, jadi ya udah biarin dia memilih karena memang belum bertobat, memang cuma agamanya KTP-nya Kristen. Maka saya nggak heran orang-orang begitu itu. Ya, memang belum tercatat namanya di kitab kehidupan. Nah, jangan sampai saudara juga duduk di sini tapi namanya belum tercatat. Ada nggak orang tinggal di satu negara tapi KTP-nya bukan di situ? Banyak, namanya ilegal. Amin. Banyak warga ilegal sekarang, Kristen ilegal juga banyak. Ya, yang cuma karena masalah tinggalin Yesus. KTP-nya sih Kristen, tapi belum warga kerajaan Allah. Ngerti saudara maksud saya? Ya, makanya gampang. Nah, Rasul Paulus bilang, waktu Rasul Paulus ketemu Tuhan Yesus, dia bilang, apa yang bisa pisahkan aku dari Kristus? Enggak ada. Kelaparan, ketelanjangan, aniaya kah, penjara kah? No, enggak ada.
Waktu saya ketemu Tuhan Yesus pun saudara, saya mengalami banyak ujian yang begitu berat. Mau dibunuh, ditantang, diusir dari keluarga, tidak dapat uang, gak dapat warisan, kamu pergi dari rumah. Ya berat saudara. Tapi apa yang Rasul Paulus bilang, waktu kita ketemu Tuhan Yesus, tidak ada satu pun yang bisa pisahkan kita dari Tuhan. Termasuk aniaya, kelaparan, ketelanjangan, penjara sekalipun, no. Kalau ada orang cuma karena mau nikah, tinggalin Tuhan Yesus, aduh cuma daging aja kau kalah. Ya, berarti masih kedagingannya besar. Itu Kristen ilegal namanya. Karena belum terdaftar sebagai warga kerajaan Allah. Ya, siapa Kristen yang benar-benar ketemu Tuhan, yang terdaftar dalam kerajaan surga? Ya waktu dia ketemu Tuhan, hidupnya diubahkan. Ketika hidupnya diubahkan, tidak ada satupun yang bisa pisahkan lagi dia dari Kristus. Sampai mati pun tidak ada. Nah saudara, hari ini kita ini perjuangannya, penderitaannya bukan mau dibunuh lagi toh. Kita ini sekarang jadi Kristen udah enak banget. Nggak ada masalah yang dari luar diri itu, nggak ada. Semua ya karena masalah-masalah alay lebay yang timbul dari dalam diri. Kedagingan, yaitu pengen kawin lagi, terus tinggalin Tuhan, terus apa lagi masalah-masalahnya. Masalah uang, masalah jatuh tempo, masalah difitnah, cuma itu masalah-masalah yang aduh gak ada ujung kukunya saudara. Kalau dibandingkan sama rasul-rasul zaman dulu. Mereka itu mati digoreng, mati dianiaya, mati disalib terbalik. Itu ceritanya orang-orang zaman dulu itu seperti itu. Nah kalau kita sekarang saudara, cuma karena masalah-masalah kehidupan yang sehari-hari lalu kita ini tidak kuat di dalam iman saudara. Hidup ini kan perjuangan, ya tidak selamanya kita itu enak, tidak selamanya kita itu ya seneng. Ya saya puji Tuhan ya kemarin baru dioperasi saudara ya, lalu saya sempat bersaksi sini, saya pulang habis ibadah 2 minggu lalu saya langsung ke rumah sakit itu dioperasi. Dan memang puji Tuhan ya ketika sakit itu ya disitulah kita hanya berharap sama Tuhan. Ya orang sakit itu ujiannya itu ya kita dengan Tuhan. Benar-benar pribadi kita dengan Tuhan. Karena ya itu harus dari dalam diri kita menguatkan iman kita. Dari luar pun tidak bisa. Walaupun suami, istri, anak itu mencoba menguatkan kita. Ya mereka gak bisa merasakan apa yang kita rasakan kan. Ya lalu saya baru merasakan kemarin terbaring di rumah sakit itu waktu mau masuk ke ruang operasi semalam sebelumnya. Pokoknya begitu saya masuk rumah sakit di tensi terus darah saya tinggi terus saudara. Ya bayangkan yang tadinya darah saya itu selalu kalau periksa itu 110, kadang 90, 100 sudah paling tinggi itu darah saya 110. Kalau hari-hari normal ya. Tiba-tiba ketika masuk rumah sakit kemarin itu saudara 150 di atas 150 terus. Sampai dokternya bilang ibu ini ada darah tinggi. Enggak. Semenjak saya menginjakkan kaki di rumah sakit ini darah saya itu 150 di atas terus. Ya iya kenapa itu Bu? Ya pertama karena mikir bayarnya. Ya itu pertama. Kedua, ya namanya tegang lah dok, namanya dengar kata besok mau dioperasi itu, ya di situ saya berusaha saudara, malam tuh saya puter lagu YouTube ya, dengar mesbah doa, nyanyi, memuji Tuhan, itu usaha saya sendiri untuk menguatkan iman saya, daripada saya dengar iblis ngomong, kamu kan hamba Tuhan, kenapa Tuhan biarin kamu kena sakit? Ginjal begini, ginjalmu menyusut, menyusut 3 senti. Lalu kenapa kamu mengalami begini. Itu iblis saudara yang terus orang itu dugem tapi sehat ya. Sementara kita yang hidupnya ini habis untuk pelayanan, waktu-waktunya itu habis untuk pelayanan. Ya kok Tuhan izinkan sakit. Ya kenapa itu orang yang dugem, yang selingkuh tuh kok sehat? Itu setan saudara. Ya yang setan bisikin itu setan memberikan pencobaan itu ya. Jadi saya cuma berusaha memperkatakan firman. Saya ngomong sendiri di hati saya. Apakah aku hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Dan aku tidak belajar bersyukur untuk setiap keadaan yang tidak baik? Ya karena hidup ini
ya keadaannya ya bukan hanya yang enak. Ya ini juga kesalahan saya bertobat minta ampun sama Tuhan. Saya kurang minum air putih ya, dan ya kalau pelayanan naik mobil jauh saya nggak mau minum karena saya pikir nanti berhenti di toiletnya kotor. Ya ternyata lebih parah lagi, ada batu ginjal lalu menyumbat turun dan ya itu semua terjadi. Tapi disitulah kita harus berusaha menguatkan iman sendiri kan saudara, ketika kita sakit. Hidup ini kan bukan hanya sehat terus toh. Bahkan sampai di ujung kematian pun, ya ini yang sangat harus dijaga supaya iman kita itu tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita hidup berpadanan dengan Injil itu? Ya saya waktu ketemu satu orang ibu gembala, dia cerita dia divonis dokter kena cancer, tinggal umurnya enggak 1-2 bulan, enggak 6 bulan. Beberapa hari lagi, ya itu dokter di Australia saudara, 6 orang profesor ngomong ibu umurnya tinggal beberapa hari, jadi ya udahlah ibu, kita nggak usah kemo, nggak usah apa, ibu sekarang ini berserah saja sama Tuhan. Dan benar akhirnya dia dalam keadaan lemes, sudah memang rasanya mau mati, ngomong ke anaknya, ya pas relakan aja mama pergi karena mama juga sudah tidak kuat. Waktu dalam dia keadaan sekarat, udah melayang, dia bilang itu setan datang banyak banget saudara. Saya ini ketemu orang yang sudah mau mati tapi tidak jadi mati, itu kesaksiannya sama. Ternyata orang itu waktu mau mati, itu setan datang semua. Dari setan model ondel-ondel, setan model apa tuh datang semua saudara. Lo bener. Makanya iman kita tuh harus kuat. Kenapa setan itu datang semua? Saya bilang gini, itu ya Bu, setan itu mau berusaha merebut kita di ujung kematian kita. Karena ya dia gak mau kita nih masuk surga kan. Setan itu tujuannya orang harus masuk neraka, ikut dia saudara. Setan itu tunggu nanti kamu bilang begini di tempat tidurmu, Tuhan, aku nih hamba Tuhan loh, aku nih anak Tuhan loh. Tapi kenapa aku kena cancer begini, lalu sebentar lagi aku mati, di mana kau Tuhan? Nah itu, waktu engkau berkata seperti itu, engkau mulai menyangkal Tuhan tuh. Langsung setan klaim, Tuhan dia udah menyangkal engkau loh. Jadi hari ini jiwanya milikku. Nah, matilah itu, binasa masuk neraka. Makanya waktu masih sehat imannya harus kuat. Karena setan itu datang juga dia tahu. Waktu gak ada orang yang jaga, tengah-tengah malam tuh katanya dia. Di atas jam 00, nah itu yang jaga lagi tidur itu, istri atau suami pasti lagi tidur, tidak berdaya. Karena tidak sakit, jadi tidurnya nyenyak. Saya waktu di rumah sakit dijagain suami saudara. Ya, pasiennya belum tidur, yang jaga udah tidur. Saya belum tidur, suami saya udah. Saya lihat dia enak banget ya, tapi saya nggak bisa salahin karena dia tidak sakit. Ya, jadi dia nggak ada beban. Walaupun dia sudah berusaha menguatkan saya nggak usah takut, ini cuma operasi ringan kok, tidur aja. Ya lama-lama kan dia juga capek menguatkan saya. Karena dia nggak sakit, dia tidurnya nyak ngorok dia saudara. Ya, dalam hati saya ini yang sakit belum tidur, pas yang jaga sudah tidur. Lah saya lihat jam 00, saya nggak bisa tidur. Nah saat-saat itulah biasa kalau orang mau mati, lah setan tuh tahu. Ya, yang jaga udah ditiup setan, udah tidur. Nah, yang sakit ini. Makanya kenapa waktu engkau sehat imanmu tuh harus kuat. Karena saya sudah dengar kesaksian dari beberapa orang yang hampir mati dan jadi mati. Semua ceritanya sama. Ya, ada kali 5-6 orang. Iya itu Bu, benar, saat saya sekarat itu setan datang semua Bu, modelnya ganti-ganti. Ya, itu benar saudara. Ini orang-orang yang ya tapi puji Tuhan ya Tuhan kasih kesempatan hidup supaya dia cerita apa yang dia alami itu. Nah kalau engkau masih sehat aja nggak cari Tuhan, imanmu lemah, apalagi kalau udah sekarat itu, tubuhnya sekarat, imannya juga sekarat. Ya itu langsung itu. Nah saya berdoa saudara, biarlah hidup kita ini berpadanan dengan Injil Kristus. Ayo dalam segala hal biar firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Biar firman Tuhan menjadi pegangan buat kita. Rasul Paulus bilang hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku tuh melihat.
Enggak ada yang lebih membahagiakan dari seorang penginjil, apalagi Tuhan. Tuhan tuh seneng kalau iman kita tuh bertumbuh. Tuhan itu seneng kalau kita ini menjadi dewasa. Tuhan tuh seneng kalau kita kuat di dalam Tuhan. Ada masalah pakai firman, saudara. Ya iblis itu bisikin, kamu kan hamba Tuhan. Kenapa sakit? Ya kan kamu sering baca, saya sering bacain orang saudara mujizat. Bu, waktu itu saya ada batu empedu. Sudah mau dioperasi, di scan lagi, batunya hilang. Ini jemaat Misbah Doa yang bersaksi. Saya imani khotbah-khotbah ibu, saya doa. Lah kok saya yang khotbah enggak terjadi? Saya juga berharap udah mau dioperasi, di scan lagi. Loh ini batunya kemana? Tapi tidak saudara. Ya, itu kan kalau kita mau kecewa sama Tuhan, kan kita bisa saudara. Orang jemaat saya, jemaat Misbah Doa dikuatkan. Itu yang saya cerita. Ya, lagi saya tertekan, ada ibu-ibu. Saya bu, waktu saya ada masalah berat banget. Saya dengerin khotbah ibu. Saya tuh kayak orang hilang ingatan loh. Saya lupa masalah saya. Karena dengar khotbah saya bu, iya dengar firman yang ibu sampaikan. Saya bilang saya juga mau hilang ingatan Tuhan. Kok dia bisa hilang ingatan, nggak lupa masalah, nggak ingat masalahnya? Saya nggak bisa ini Tuhan, saya ingat terus ini sampai malam nggak bisa tidur. Ya tapi Tuhan bilang kamu harus mengalami. Supaya kamu tahu itu jemaat waktu dia itu cerita, bu saya itu di ruang operasi, saya stres, saya tertekan. Ya kadang saya gampang aja ngomong, ibu percaya dong sama Tuhan. Iman itu firman Tuhan. Gampang kita ngomong. Tapi ketika kita mengalami, ya itu kita baru benar-benar merasakan. Saya sekarang gampang merasakan. Memang bu, ya berat. Ya masuk di alat CT scan itu. Ya tarik napas, aduh saudara yang biasanya kita lagi enak-enak ini tiba-tiba begitu terus masuk di ruang operasi, didorong di tempat tidur, sampai di sana lihat dokter sudah pakai masker, nyala lampunya, udah ya ini dibius ya dok, ini iya coba tolong ini, aduh dengerin omongannya mereka itu tegang kita tuh saudara. Ya tapi kan harus kita kembali lagi, Tuhan hidup matiku di tangan Tuhan. Kalau hari ini aku mati, puji Tuhan langsung ke sorga. Namaku tercatat di kitab kehidupan. Tapi kalau belum waktunya mati, enggak mati Tuhan. Itu kan kita sendiri saudara yang harus ngomong, enggak bisa orang lain. Makanya ayo hidup ini berpadanan dengan Injil Kristus. Kata Rasul Paulus, kenapa? Karena kepada kita diberi karunia bukan saja untuk percaya pada Yesus, tapi juga untuk menderita. Amin. Zaman ini jemaat itu menderita karena nama Yesus. Karena mau dibunuh nama Yesus. Kalau sekarang kan bukan menderita karena Yesus saudara. Menderita karena pinjol. Lah salahnya siapa? Ya. Terus nuduh Tuhan, salahnya sendiri, utang-utang, beli-beli, nggak tahu pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Habis itu pinjol, nggak bisa bayar, terus ngomong Tuhan, di mana kau? Saya juga kalau jadi malaikat, saya tampar loh mulutmu. Ya, jengkelin orang Kristen ini kadang-kadang. Salahnya dia sendiri. Nggak bisa menata keuangan, nggak bisa menguasai diri, ngikuti keinginan daging, semua dibeli, ikuti kemauan, begitu jatuh dalam masalah keuangan, ya yang disalahin Tuhan. Kalau kita ini mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, cukup kok. Amin apa amin? Ya, jadi jangan salah-salahin Tuhan karena masalah yang kita hadapi. Masalah kita ini saya mau bilang masalah alay lebay loh. Orang Kristen zaman sekarang itu masalahnya semua masalah alay lebay. Bukan karena nama Yesus. Tapi karena diri kita sendiri yang salah. Karena kecerobohan kita. Udah gitu salahin Tuhan. Ya, mau menikah. Ya, yang cocok dengan daging. Kalau mau nikah sama saya tinggalin Yesus. Maaf ya Tuhan Yesus. Soalnya ini syaratnya dari dia. Kalau saya jadi malaikat saya pites loh. Emang iman itu buat main-main? Ayo saudara, ya ayo kita bangun iman kita kepada Kristus. Nah satu contoh di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus pun dicobai. Jadi ingat saudara, hidup ini memang akan penuh pencobaan.
Karena Tuhan Yesus saja dicobai, apalagi kita. Tapi ingat, garis bawahi, jangan mencobai diri sendiri. Kita nggak mencobai diri kita aja, ada pencobaan. Kita hidup lurus aja, ada pencobaan. Karena ada yang namanya iblis. Kerjaannya iblis itu apa coba? Mencobai. Supaya iman kita gugur. Kita lihat bersama Matius pasal yang keempat, pencobaan di padang gurun. Saya baru pulang dari Israel minggu lalu, saudara ya. Minggu ini bukan minggu lalu. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh, ya. Roh di sana huruf besar. Berarti roh Tuhan, roh Allah. Ke padang gurun untuk dicobai iblis, ya. Tuhan Yesus di dunia ini 100% manusia. Ya, dia harus menanggalkan kealahannya dan mengambil rupa manusia untuk menggenapi firman-Nya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus karena dia sebagai manusia. Lalu datanglah si pencoba itu. Siapa si pencoba? Iblis. Ingat saudara ya, saudara mau hidup benar, mau tidak benar, iblis tetap mencobai, ya. Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kenapa? Iblis mencoba Yesus dengan berkata bahwa kamu rubah batu menjadi roti. Karena saat itu dengan jelas dikatakan Yesus puasa 40 hari 4. Lalu laparlah Yesus. Iblis itu paling tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Kalau orang berdoa, Tuhan kirim aku jodoh yang terbaik, maka dia akan dikirim banyak calon-calon. Ya, kok tiba-tiba datang? Aku lagi berdoa minta jodoh yang terbaik. Ya, kok ini datang? Ya, tapi aku berdoanya untuk Petrus, Yohanes, kok yang datang Zulkifli. Nah ini kita harus peka saudara. Karena setan itu pintar mencobai. Ya, Yesus lagi lapar. Setan tahu kebutuhannya saat itu pasti makan. Makanya dia bilang ubah batu jadi roti. Kenapa dia nggak bilang ubah batu jadi duit? Ya. Yang paling Yesus butuhkan saat itu adalah roti. Hati-hati saudara, apa yang kau butuhkan hari ini? Setan tahu. Setan paling tahu. Tapi ingat, Tuhan Maha tahu. Tetap bergantung pada Injil. Tetap bergantung pada Kristus. Kita butuh duit nih, tiba-tiba ada orang datang nawarin duit. Belum tentu itu jawaban doa. Bisa jadi itu tawaran setan. Karena kita lagi butuh. Ya, makanya perlu kepekaan berjalan bersama Tuhan. Hidup ini berpadanan dengan Injil Kristus. Lalu saudara di sana dikatakan, kamu kan anak Allah, perintahkan batu ini menjadi roti. Kalau Yesus terumpan sebagai manusia, dia tahu dia berkuasa saudara. Lalu dia mau tunjukin kesombongannya. Oh kamu belum tahu, jangankan batu, kau pun bisa saya jadikan roti. Itu adalah sifat manusia. Kalau ditantang pasti tertantang. Karena kesombongan. Kamu jual saya beli. Jangan saudara. Biar diobral tahan jangan beli. Kadang-kadang itu tipuan setan. Yesus berkata begini saudara. Ada tertulis yang Yesus keluarkan firman. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya harus banyak hafal. Hafal apa saudara? Drama Korea. Harus banyak baca firman. Tapi bagaimana mungkin membaca saja aku sulit.
Baca Alkitab enggak pernah. Lalu apa yang kita mau pakai lawan setan? Kau enggak bisa lawan setan pakai hafalan-hafalan primbon. Kau enggak bisa lawan setan pakai otakmu manusia karena terbatas. Karena cuma satu yang bisa mematahkan serangan iblis, yaitu firman Tuhan. Yaitu setan bilang, kamu kan hamba Tuhan, hidupmu itu habis untuk melayani Tuhan. Bahkan kalau pelayanan itu hari Minggu 5-6 kali khotbah, ginjalmu sakit. Kenapa Tuhan gak kasih kamu kesehatan? Dia kan bisa hilangkan batu itu, gak usah dioperasi begini-begini. Saya bantah dengan firman iblis, saya menerima bukan hanya yang baik dari Tuhan. Karena saya tahu dalam setiap perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup saya. Apakah setan lari? Hari itu iya. Nanti sore dia balik lagi. Balik dengan serangan yang lebih jitu. Ya. Lalu saya juga balas dia serangan yang lebih jitu. Hidupku untuk Kristus, mati pun untuk Kristus. Kalaupun aku mati hari ini, aku tetap bilang Tuhan itu baik. Dia pergi saudara. Dia merenung di belakang kamar mayat rumah sakit. Cari ide dia. Makanya kita harus punya firman. Lah kalau kau gak punya firman, kau mau lawan setan pakai apa? Makanya kelepek-kelepek imanmu kalah. Hancurlah iman kita. Cuma masalah kecil sudah marah sama Tuhan. Gak mau ke gereja. Karena manusia tersinggung, gak mau pelayanan. Alay lebay kau. Ya, belum hadapi masalah yang besar, cuma tersinggung. Cuma difitnah. Ya, ada orang Kristen, saya nggak bakal injak gereja lagi. Kenapa? Ada jemaat bawa anjing ke gereja, Bu. Dari situ dia nggak mau ke gereja. Lah kenapa kamu marah sama Tuhan gara-gara ada jemaat bawa anjing ke gereja? Ya udahlah, ya mungkin dia pengen anjingnya juga bertobat. Anjing aja ke gereja, kenapa lu nggak ke gereja? Aneh kan orang-orang Kristen ini. Ada lagi saya udah gak mau ke gereja lagi. Itu pendeta ya, saya senyumi dia gak senyum. Please deh. Ya, aduh kita ini cuma masalah-masalah kayak gitu. Mungkin pendetanya juga besok mau jatuh tempo. Harusnya juga kau datangi. Pak pendeta saya tadi senyum, Bapak kok gak senyum, kenapa Pak? Mungkin dia curhat, saya juga ada masalah ini. Ya, kenapa besok jatuh tempo? Oh sudah Pak saya bayari, kan gitu toh. Ini jemaat udah pelit, tersinggungan lagi. Ini kayak gini-gini perlu dibaptis di laut mati kayaknya. Ya, di laut mati gak bisa tenggelam, seorang ngapung terus itu. Ya heran saya itu, cuma masalah-masalah kecil tersinggung apa gak ke gereja. Untuk masuk surga ini saudara, perjuangan kita ini berat mengalahkan kedagingan kita. Hari ini kita gak dibunuh loh, hari ini kita gak diancam mati loh, kagak. Makanya Rasul Paulus bilang penderitaan ringan yang kita hadapi hari ini tidak akan melampaui kemuliaan besar yang akan kita terima. Amin. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Ya, setan tahu yang kau butuhkan hari ini dan dia akan mencobai engkau, tapi Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Makanya harus hafal firman, ada tertulis. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Setan ngomong lagi. Ya, dia bawa Yesus ke atas bumbungan bait Allah, tempat yang tinggi. Ya, coba lompat. Nanti kan malaikat datang dan menatang engkau dengan tangan mereka. Yesus tidak tergoda dengan kesombongannya, saudara. Ya, Yesus tahu ini setan lagi mencobai. Yesus berkata kepadanya apa? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Makanya kuncinya supaya iman kita kuat berpadanan dengan firman Tuhan adalah baca Alkitab. Supaya kita tahu. Cuma itu aja orang Kristen itu. Kalau nggak pernah baca Alkitab, kau tabrak kanan, tabrak kiri, ada masalah. Udah gitu mau konseling sama pendeta. Saya tuh sekarang nggak mau hadapi orang konseling. Ibu sudah baca Alkitab belum? Karena kalau ibu cuma konseling terus sama saya, ibu nggak baca Alkitab, percuma.
Jadi tolong ibu baca Alkitab ya. Kalau ibu sudah baca itu Alkitab, terutama perjanjian baru, ibu baca. Kalau ibu sudah baca, baru ibu tanya kembali ke saya. Rata-rata begitu sudah baca, ibu mau konseling apa? Enggak bu, ternyata sudah ada di Alkitab jawabannya. Baru tahu ya? Karena selama ini tidak pernah baca Alkitab. Semua masalah kita, semua pencobaan yang iblis lontarkan ada ayatnya saudara. Ya, kalau setan bilang, kamu harus benci iparmu itu kurang ngajar, kamu ditipu gini-gini. Ada tertulis. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ada tertulis. Masalahnya kalau nggak pernah baca Alkitab, ya wes lah. Walau alam, saya nggak tahu juga mau ngomong apa. Orang Kristen sekarang jarang dan tidak mau baca Alkitab. Udah nggak mau baca Alkitab, dengar khotbah nggak mau. Tapi bikin jalan sendiri terus tiap hari. Makanya salah jalan, tersesatlah. Ya kalau sudah tersesat bilang Tuhan tidak adil. Saya sampai malaikat aja kena mental sama orang Kristen sekarang ini, bener ya. Malaikat bilang sudah nggak tahu apa-apa, sok tahu, nyalahin Tuhan. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Setan ini udah coba-coba nggak kena-kena. Nah ini setan coba yang terakhir. Karena memang semua manusia pengen kemegahan. Semua manusia pengen harta, pengen uang. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah ini, ya pengen jodoh. Pengen ini ya, tapi sujud menyembah aku, tinggalkan Yesusmu. Dan berkata kepadanya, semua itu kuberikan asal kau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Engkau tidak akan pernah melihat berkat campur tangan Tuhan, bahkan malaikat melayanimu kalau kau tidak lulus di dalam pencobaan. Kemegahan terakhir yang iblis tawarkan. Banyak sekarang orang imannya jatuh karena tawaran kemegahan. Akhirnya menyimpang dari iman, menghalalkan segala cara untuk mendapat kemegahan dunia, saudara. Itu tidak usah dicari, itu bonus yang akan Tuhan tambahkan. Tapi fokus kita harus tetap kepada Tuhan. Salahkah kalau kita dapat kemegahan? No. Tapi kalau itu menjadi tujuan hidup kita, maka kita sedang salah melangkah. Itu bonus yang akan Tuhan kasih kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita nggak berkenan, banyak begitu. Saya kalau mau bersaksi bagaimana Tuhan buka jalan, kasih hikmat, menambahkan berkat tuh nggak akan ada habisnya, saudara. Saya cuma terwaw dengan apa yang Tuhan buat. Tapi ya kuncinya, ayo. Ada begitu banyak kemudahan yang sanggup Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Asal kita berkenan kepada Tuhan. Apa pencobaan yang sedang engkau hadapi hari ini? Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Supaya hidup kita ini kuat di dalam Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Waktunya sudah habis. Biarlah iman kita tetap berpadanan dengan Tuhan. Kita mau katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Hati kami tetap hanya menyembah Tuhan saja. Kami gak akan pernah tukarkan engkau dengan yang lain. Bangkit berdiri bersama saudara. Kalau ku hidup, katakan. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu Tuhan. Dunia tak akan bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup, kami mau hidup bagimu Yesus. Hati kami tetap berpacu kepada, tetap memandangmu. Dunia tak bisa
dari kasih-Mu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Selama ku hidup Tuhan, ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar musik saja nyanyikan pujian ini. Mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Apapun persoalan, tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Satu tujuan iblis untuk menggoyahkan iman kita. Agar kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Agar kita meragukan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Menjelang hari-hari yang terakhir di akhir zaman ini. Kita harus semakin menguatkan iman kita kepada Tuhan. Biarlah hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Biar firman itu bukan hanya sekedar kita dengar, tapi simpan di hati dan perkatakan itu. Untuk bisa mengalahkan setiap pencobaan yang datang dari setan, dari dunia, dari iblis, dari diri sendiri. Hari-hari ini kita harus pakai firman. Ada tertulis. Katakan pada dirimu, ada tertulis. Kalau hari ini engkau mungkin sedang berupaya untuk ingin kaya, ingin memperoleh segala kemegahan dunia. Katakan ada tertulis, ada tertulis. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Jangan gagal fokus saudara, kejar perkenanan Tuhan. Waktu engkau dapatkan perkenanan Tuhan, Tuhan bilang semua akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk memberkati hidup kita. Ada begitu banyak jalan yang supranatural yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Asal kita jangan gagal fokus, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Agar kita bisa berbahagia dalam hidup ini. Dan mempertahankan iman kita sampai di ujung kematian. Biar kita tak berkata bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Angkat tanganmu, katakan saudara. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai luar biasa bagi Tuhan kita. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Dan kita akan sekarang memberikan persembahan kita. Saya memanggil bagi yang bertugas untuk berdoa, bisa maju ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk pimpinan penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini dengan tidak ada satu kekurangan apapun ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Debbie Basir. Engkau pakai dia lebih heran dan luar biasa lagi Bapa. Engkau berkati dia dalam pelayanannya dan apapun yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil. Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam dan berbuah di dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tiba Tuhan saatnya kami ingin memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah setiap persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga Engkau lihat untuk tangan-tangan yang sudah siap untuk memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Untuk apapun juga yang mereka kerjakan, Tuhan pasti jadikan berhasil dan Tuhan pasti akan perhitungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.
kembali Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya pagi ini kami semua sangat diberkati ya. Terima kasih untuk hambanya, Pastor Debbie Basir yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya, dan kemanapun hambanya pergi, pasti banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih untuk Pastor Debbie Basir. Mari kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya sepanjang ibadah ini, sehingga semuanya berjalan sesuai kehendaknya. Dan saat ini, sebelum kita berpisah, kami mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati. Angkatlah kedua tanganmu, bukalah mata hatimu, pusatkanlah pikiranmu, dan fokuslah hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati kesehatanmu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, dan apapun yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, amin. Haleluya, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Jemaat dipersilakan mengambil waktu bersatu sejenak. Terima kasih untuk kehadiran jemaat. Ajak teman, keluarga, kerabat untuk hadir di tempat ini untuk sama-sama ibadah dan menikmati kasih Tuhan. Kembali mengundang jemaat untuk hadir di ibadah minggu depan di tempat ini pada pukul 9, 11, 3, dan 5 sore. Kami juga ingin menginformasikan bahwa di tempat ini pada pukul 11 setiap minggunya juga diadakan ibadah kids yang bertempat di lantai 2 dan juga ibadah youth next generation di lantai basement. Untuk informasi mengenai gereja dapat dilihat di Instagram kami di fifa.official dan ibadah ini juga akan ditayangkan di YouTube kami fifa.tv dan juga akan disiarkan di live channel MNC TV setiap hari Minggu jam 9.30 pagi. Happy Sunday, see you next week and God bless you all. God bless you all.